Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa Nabi SAW dapat kita lihat dalam keadaan terjaga? Karena orang Wahabi mengatakan Nabi tidak bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Mana ya? Hadis sahih. Man ra'ani fil manam fasarani fil yaqadhah. Mau bilang apa coba kalau hadisnya begitu? Barang siapa melihatku dalam keadaan dalam tidurnya, maka ia akan melihatku dalam terjaganya, dalam jaganya. Itu ketapakan. Mungkin mereka menafsirkannya yang terjaga maksudnya nanti di hari kiamat. Nah, ya. Gimana ya? Mungkin mereka memaksakan diri menafsirkan seperti itu karena bagi mereka tidak mungkin ya. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir kok. Apa sih, apalagi untuk kelas Rasulullah SAW yang di atas segalanya mukjizat beliau, apakah sudah berakhir masa kemukjizatan beliau? Sebenarnya mereka yang Wahabi, mohon maaf, kenapa mengatakan demikian? Karena mungkin tidak pernah mengalaminya, tidak pernah ada tokoh-tokohnya yang menemukan bertemu Nabi baik dalam tidur apalagi terjaga. Jadi wajar, kayaknya mungkin katanya. Tapi di kita Ahlussunnah wal Jamaah, subhanallah, tak terhingga ulama-ulama kita, orang-orang saleh yang ada di sekitar kita yang bertemu dengan baginda Nabi baik terjaga maupun tertidur. Dan seringkali ada ulama namanya Syekh Khalifah bin Musa atau bin siapa itu dalam satu malam 17 kali berjumpa. Syekh Ahmad Ad-Dardir setiap malam berjumpa Nabi SAW. Ya, ada lagi namanya ulama Syekh Mursi Abdul Abbas, murid daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau sampai mengatakan begini, "Lau hujibat anni ru'yatul Mustafa tarfat 'ain ma 'adadtu nafsi minal muslimin." Kalau sekejap mata aku tidak memandang Nabi, maka aku tidak menggolongkan diriku dari umat Islam. Nah, jadi saya murtad dah kalau saya tidak ketemu Nabi, kalau misalnya artinya setiap detik bersama Rasulullah SAW. Itu murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Banyak sekali dari ulama kita. Apa sih susahnya? Nah, mungkin makanya kita maklumi sudahlah, yang Wahabi ini kan tidak ada ya, ada yang gimana mau menemui orang-orang yang serba mengharamkan, serba mensyirikkan umat Islam, ya susahlah ya, memang sabarlah. Kecuali Anda mau bertobat dan mau belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Khairul Bahiyah, Syekh Dardir yang setiap malam ketemu Nabi, Anda akan ketemu insyaallah. Tapi kalau syirik bidah itu aja diulang-ulang, gimana enggak kita bilang ilpil ya pada Rasulullah SAW. Sebut Nabi Musa, mana lebih tinggi Nabi Musa dengan Rasulullah SAW? Jauh sekali, jauh, nggak bisa kita bandingkan. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Musa sedang salat di kubur beliau, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa. Itu waktu Isra, ketemu Nabi Musa lagi di Masjidil Aqsa salat berjamaah sama Nabi lain juga ketemu yang sudah meninggal puluhan tahun silam. Setelah itu naik ke atas, Imraj kan, Uruj, langit keempat atau langit keberapa, ketemu Nabi Musa. Pertanyaannya, Rasulullah SAW mimpi waktu itu Isra Mi'raj? Tidak. Sepakat ulama itu dalam keadaan terjaga. Nah, itu ketemu Nabi Musa berkali-kali bahkan yang sudah meninggal. Apakah Rasulullah berarti bohong kan? Terus Nabi Musa dengan Rasulullah malah lebih tinggi. Kalau Nabi Musa saja dalam keadaan terjaga bisa ditemui, bisa dijumpai. Kecuali Anda ngotot kemudian Nabi Rasulullah itu mimpi waktu itu. Ini apalagi Rasulullah SAW tentu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa, sehingga bisa saja ditemui di mana-mana. Nabi Musa saja berkali-kali di banyak tempat dalam satu waktu atau satu malam. Padahal Rasulullah jalan di sini ketemu Nabi Musa, sampai sana ketemu lagi Nabi Musa, naik ketemu lagi Nabi Musa di sana. Ayo kalau kita pikir-pikir, berarti Nabi Musa lebih sakti dari Rasulullah sehingga lebih cepat dan lebih tidak, memang sudah perjalanannya begitu. Dan supaya kita sadar kalau kelas Nabi Musa saja begitu, apalagi kelas Rasulullah SAW, kalau memang bisa saja dalam keadaan terjaga kita bertemu dengan beliau sesering mungkin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada wali abdal namanya, baca kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Khabarud Dal ala wujud al-aqtab wal nujaba wal abdal, kalau asal judulnya. Ada kitab khusus Imam Suyuti yang menerangkan tentang para wali dan pangkat-pangkatnya itu, wali abdal, wali nujaba, wali qutub, wali. Di sana disebutkan wali abdal yang luar biasa, bisa ditemui di banyak tempat dalam satu waktu. Itu kelebihannya wali abdal. Nah, terus kalau wali abdal bisa begitu,
Masa Rasulullah tidak bisa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lagi kitab Imam Suyuti yang lain, judulnya Tanwirul Halak fi Ru'yatil Nabi wal Malak. Imam Suyuti ini luar biasa. Di dalam kitab itu, Tanwirul Halak itu disebutkan dan dengan tegas bahwa Rasulullah SAW hayun bijasadihi wa ruhi, saat ini dan sampai selamanya beliau masih hayat dengan jasad dan rohnya, bukan hanya rohnya saja, jasadnya juga, saat ini dan selamanya. Bahkan la yakhlu minhu makanun wala zaman, tidak ada ruang dan zaman kecuali di situ ada Rasulullah SAW dengan jasad dan rohnya. Baca kitab Imam Suyuti yang lebih paham dan yang setiap saat mungkin ketemu Nabi, tidak seperti mereka. Sudahlah, kita maklumi kemalangan mereka. Nah, Imam Suyuti mengatakan tidak ada ruang dan zaman kecuali ada Rasulullah SAW di situ dengan jasad dan rohnya. Kenapa kita tidak lihat? Tidak ada yang aneh. Malaikat saja saat ini hayat dengan jasad dan rohnya, bukan rohnya saja, jasadnya juga ada, tapi tidak bisa kita lihat. Itu kan dari cahaya ya, Rasulullah dari cahayanya cahaya segala cahaya. Nah, hal-hal inilah yang tidak mampu diresapi oleh mereka yang terbelenggu oleh akalnya saja. Ya, mari kita buka, bersihkan hati agar terbuka hijab, maka kita dapat setiap saat kapanpun kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal